Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini kita akan mempelajari teks anekdot. Nah, materi yang akan dipelajari yaitu cara mengubah pola penyajian teks anekdot. Disimak ya. Untuk apa sih pembelajaran teks anekdot ini? Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu mengubah pola penyajian teks anekdot dengan tepat. Yuk kita belajar sama-sama. Baik anak-anak, pola penyajian teks anekdot ini ada dua ya. Yang pertama yaitu pola penyajian dengan teks dialog. Yang kedua, pola penyajian dengan teks narasi. Nah, berikut ini adalah contoh teks anekdot yang berbentuk dialog. Silahkan dibaca ya. Kalau teks ini judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teks ini berbentuk narasi. Coba kalian perhatikan, apa sih ciri khas dari teks anekdot yang berbentuk narasi? Tentu bentuk narasi ini berbeda dengan bentuk dialog tadi. Tetapi teks dialog ataupun teks narasi untuk teks anekdot ini sama-sama memiliki persamaan. Coba kalian perhatikan, apa sih persamaannya? Nah, ternyata ciri dari pola penyajian teks anekdot adalah sama-sama menggunakan kalimat langsung. Jadi, penggunaan kalimat langsung ini digunakan baik dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk dialog. Sudah paham ya? Lalu, apa sih kalimat langsung itu? Kalimat langsung yang pertama ditandai dengan tanda petik 2. Kedua, huruf pertama pada kalimat langsung diberi tanda petik dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat pengiring ditandai dengan tanda baca koma. 4. Kalimat langsung yang berbentuk dialog harus menggunakan tanda baca titik 2. 5. Cara menggunakan kalimat kutipan pada kalimat langsung intonasinya lebih ditekan. Dan yang terakhir, variasi pola susunan antara kalimat kutipan dan kalimat pengiring dalam kalimat langsung. Oke, kalau sudah memahami tentang kalimat langsung, bentuk dialog, dan juga bentuk narasi, bagaimana ya cara mengubah pola penyajian anekdot? Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan memperhatikan kalimat langsung yang terdapat dalam teks anekdot. Sekarang anak-anak simak ya. Ini adalah contoh pola anekdot yang berbentuk dialog. Yang pertama, ciri-cirinya tadi kalau bentuk dialog atau kalimat langsung, dia menggunakan tanda titik 2, tanda petik 2, menggunakan huruf kapital dan ketika ada tanda petik 2. Ibu baca ya. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dialog dengan dua orang, yaitu Tono dan juga Udin. Lalu bagaimana mengubahnya menjadi bentuk narasi?
Narasi adalah bentuk cerita. Jadi pola teks anekdot dari bentuk dialog tadi, ketika kita mengubahnya menjadi bentuk narasi, tentu kita boleh menambahkan dengan kata-kata yang lain sehingga teks anekdot tersebut enak untuk dibaca dan mudah dipahami. Tetapi tetap ingat ya, kata kuncinya adalah kalimat langsung yang terdapat dalam bentuk dialog tadi. Kalimat langsung tersebut tetap kita gunakan, tetapi kita boleh menambahkan dengan kata-kata yang lain, boleh di awal, boleh di tengah, dan di akhir. Berikut ini kita lihat contohnya. Sebelum kalimat langsung yang diucapkan oleh Tono, kita boleh menggunakan kalimat sebelumnya, yaitu bosan dengan situasi hening, Tono mulai membuka percakapan. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, ini adalah kalimat yang terdapat di dalam dialog tadi. Kalimat langsung ini tetap kita masukkan, tetapi kita tambahkan dengan kalimat di depannya. Lalu, untuk menambahkan kalimat langsung pada yang kalimat kedua yang diucapkan oleh Udin, kita tambahkan dengan kalimat lain, yaitu Udin yang berada di sebelahnya berdecak sebelum dan akhirnya berkata, "Ah, begitu saja diperhatikan si Ton." Nah, begitulah cara mengubah pola anekdot yang berbentuk dialog menjadi pola anekdot yang berbentuk narasi. Mudah bukan? Nah, kalau kalian sudah paham, silahkan mengerjakan latihan soal yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Kalian ubah dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Kalian perhatikan kalimat langsungnya, kalian tambahkan dengan kata-kata di awal, di tengahnya, boleh juga di akhirnya. Kemudian, buat dalam bentuk narasi seperti cerita. Mudah kan? Selamat mencoba anak-anak. Semangat ya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ketemu lagi kali ini dengan Ibu Imelda. Kita akan membahas materi kita mengenai teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas teks eksposisi mengenai isi dari teks eksposisi itu sendiri. Mungkin kalian masih ingat mengenai pernyataan tesis, argumen, dan juga rekomendasi. Kali ini materinya mengenai menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Disimak ya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melengkapi pernyataan tesis dengan argumen yang mendukung dari teks eksposisi dengan tepat. Kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Oke, Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya melengkapi pernyataan tesis dengan argumen yang mendukung. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Kita sepakati bersama ya, bahwa pernyataan tesis itu adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Kemudian argumen adalah gagasan yang mendukung dari pernyataan tesis. Kalau pernyataan tesis adalah gagasan utama, maka argumen adalah gagasan penjelas. Jadi, di dalam sebuah paragraf yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan yang mana yang menjadi gagasan utama, kemudian yang mana yang menjadi gagasan penjelas. Silakan dicoba. Silakan disimak ya, bahwa gagasan utama ini adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Pada paragraf itu kalian silahkan menentukan yang mana yang menjadi gagasan yang paling mendasar yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Lalu untuk menentukan gagasan penjelasnya adalah hasil dari pengembangan gagasan pokok itu sendiri.
Baik anak-anak, berikut ini Ibu berikan contoh teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Di situ sudah ada kalimat yang Ibu cetak tebal mengenai bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kalimat ini merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf ini. Kita lihat di kalimat berikutnya, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Di situ ada kalimat yang Ibu cetak miring, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut. Ada kata tersebut di sini adalah kalimat yang menjelaskan dari berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi ini dapat dipastikan bahwa 6 masalah lingkungan utama ini merupakan gagasan penjelas dari gagasan utama bahwa bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi, gagasan penjelas adalah hasil dari pengembangan gagasan pokoknya. Argumen adalah pernyataan yang mendukung dari pernyataan tesis. Gagasan utamanya, bumi sedang menghadapi berbagai masalah. Pernyataan tesisnya, bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Lalu argumennya apa yang mendukung? Berbagai masalah ini adalah 6 masalah lingkungan, baik itu ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, peningkatan polusi, dan juga kemiskinan. Paham ya anak-anak? Kalau anak-anak sudah dapat mengidentifikasi yang mana yang menjadi gagasan utama dan gagasan penjelas dalam sebuah paragraf, tentu anak-anak dapat menyampaikan teks eksposisi dalam bahasa yang berbeda. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat dulu penyampaian dalam bentuk teks eksposisi. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ada kata saat ini dan kata sedang. Kita bisa menghilangkan salah satu dari kedua kata ini. Berikutnya kalimat yang kedua, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah, ada kata tersebut, ada kata adalah. Kita juga bisa memperbaiki penggunaan kalimat ini. Lalu kita lihat lagi, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalimat ini juga bisa kita perbaiki sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi, penyampaian dalam teks eksposisi ini, apabila terdapat kata-kata yang sulit untuk dipahami, kurang enak untuk dibaca, kalian dapat memperbaikinya dengan bahasa yang lebih mudah lagi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini adalah penyampaian teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Kalau tadi ada kata saat ini sudah kita hilangkan sehingga ini lebih mudah untuk dipahami kan? Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Ada 6 masalah lingkungan yang utama, yaitu ledakan jumlah penduduk. Jadi kita tidak sulit lagi untuk membaca teks eksposisinya. Langsung kita menyebutkan ada 6 masalah. Kemudian pada kalimat terakhir kita bisa menambahkan, di sisi lain teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi penyampaian dengan bahasa yang berbeda ini adalah penyampaian dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih enak untuk dibaca. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan tertib. Selalu bersemangat anak-anak semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.